Al-Albani yang mendaifkan hadis-hadis yang menurut ulama-ulama hadis lain merupakan sahih, padahal Syekh Al-Albani tidak memiliki guru. Ini beliau tidak memiliki sumber yang jelas. Maka ini termasuk daripada orang-orang yang digoda oleh syaitan matun. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit masalah anak-anak iblis, yang dimana di dalam kitab Muraqi Ubudiyah karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang merupakan syarah daripada matan Bidayatul Hidayah, yang merupakan karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Di dalam kitab ini disebutkan sebahagian daripada ulama menyebutkan yang bahwa iblis memiliki 9 orang anak. Yang pertama Khinzibun merupakan iblis yang tugasnya membuat kita was-was di dalam salat. Ya. Apakah kita termasuk di dalam orang yang digoda oleh Khinzibun? Ya. Bila memang kita termasuk, ya, maka di dalam kitab fiqh dijelaskan yang bahwa untuk mengurangi was-was sebelum kita salat, maka bacalah surat An-Nas. Itu anak iblis yang pertama. Yang kedua, iblis memiliki anak yang bernama Al-Walhan. Iblis ini membuat kita was-was di saat kita sedang bersuci. Di dalam kita berwudu, kita merasakan seolah-olah wudu kita belum sempurna. Ini adalah perbuatan daripada Al-Walhan. Maka dijelaskan yang bahwa barang siapa yang merasa was-was di saat sedang berwudu, bacalah la ilaha illallah, ya, supaya was-was tersebut hilang. Yang ketiga, iblis memiliki anak yang bernama Zalambur. Apa tugas Zalambur ini? Tugas Zalambur adalah berada di setiap pasar. Ia menghiasi kepada orang-orang yang berjual beli dengan omong kosong, sumpah palsu, memuji-muji barang dagangan, dan mengurangi takaran dan timbangan. Ini adalah iblis yang berbahaya bagi kita para pedagang. Bila kita ada melakukan pengurangan takaran, mengumbarkan omong kosong, memuji barang-barang kita di saat kita berdagang, kita telah termasuk orang-orang yang digoda oleh Zalambur. Yang keempat, anak iblis yang keempat bernama Al-A'war. Al-A'war ini syaitan zina yang meniup di saluran kemaluan laki-laki dan pada bagian belakang perempuan. Dia menggoda kita anak Adam untuk berzina. Ini adalah tugas daripada Al-A'war. Yang kelima, syaitan memiliki anak yang bernama Wasnan. Wasnan ini adalah syaitan tidur. Ini syaitan yang berbahaya di saat subuh. Mengapa? Karena syaitan ini membuat berat kepala dan kelopak mata
untuk kita bangun menuju sholat dan semacamnya. Ini syaitan yang menggoda saat kita tidur supaya kita tidak bisa bangun untuk beribadat kepada Allah. Ini tugas daripada wasnan. Kemudian yang keenam disebutkan oleh ulama, anak syaitan yang keenam adalah bernama Tabar. Tabar ini syaitan musibah. Dia menghiasi suara jeritan dan tamparan pipi dan semacamnya. Dia membuat seolah-olah jeritan, tamparan pipi di saat kita terkena musibah ini merupakan perbuatan yang benar. Padahal apabila terjadi suatu musibah, kita dilarang untuk menangisi musibah tersebut secara berlebihan. Seperti larangan di dalam musibah tatkala orang yang kita cintai meninggalkan kita. Kita dilarang untuk menangis ataupun menjerit-jerit, tapi kita diharuskan bersedih. Kemudian yang ke-7, syaitan yang bernama Dasim. Apa tugas Dasim? Dasim ini syaitan makanan. Ia makan bersama kita manusia dan ia memasuki rumah. Apabila kita di saat makan tidak membaca basmalah, maka Rasulullah sangat menganjurkan, memerintah kita sebelum kita memulai makan ataupun perbuatan-perbuatan yang baik. Rasulullah menganjurkan agar kita selalu membaca basmalah. Supaya apa? Supaya ini syaitan Dasim tidak datang dan barakah tidak terputus. Kemudian yang ke-8, syaitan matun. Apa tugas matun? Ada yang mengatakan bukan matun tapi masud. Ini khilaf dalam memberikan nama. Syaitan ini tugasnya penyebar berita-berita dusta. Yang berita dusta ini ia sebarkan kepada lisan-lisan manusia, namun tidak ada sumber yang pasti. Apakah kita termasuk? Ini syaitan ini yang sangat berbahaya, apalagi di zaman sekarang. Di saat kita menyampaikan syarahan agama, bila tidak bersumber dengan sumber yang benar, tidak ada sumbernya, ini kita telah termasuk orang-orang yang digoda oleh mastun. Ini bagi para Wahabi yang meyakini Syekh Albani yang mendaifkan hadis-hadis yang menurut ulama-ulama hadis lain merupakan sahih. Pada Syekh Albani tidak memiliki guru. Beliau tidak memiliki sumber yang jelas. Maka ini termasuk daripada orang-orang yang digoda oleh syaitan matun. Yang selanjutnya, yang ke-9 adalah syaitan abiyad. Ini syaitan kakeknya syaitan berjenggot ini. Karena tugas syaitan ini menggoda para nabi dan para wali. Namun para nabi ini selamat daripada syaitan, karena Allah telah memaksumkan para nabi daripada dosa. Nabi bersih daripada dosa, tidak ada syaitan yang sanggup menggoda para nabi, karena Allah selalu menjaga para nabi. Namun untuk para wali, syaitan ini mereka menggoda para wali, dan para wali memerangi mereka. Apabila Allah memberikan pertolongan kepada para wali, menyelamatkan para wali, maka selamatlah para wali daripada syaitan abiyad. Namun bila para wali kalah dalam memerangi syaitan abiyad ini, maka tersesatlah mereka para wali. Dan inilah faedah yang telah disebutkan di dalam kitab Muraqi Ubudiyah, yang merupakan faedah daripada perkataan Syekh Husain bin Sulaiman Ar-Rashidi. Sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.